jiwa di Asia, Eropa, dan Indonesia. Serta apa sih pengertian dari kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Republik Indonesia? Lalu, apa sih peran perawat dari kesehatan jiwa ini? Mari kita bahas fenomena masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Di Eropa, tingkat depresi dan gangguan kecemasan cukup tinggi, terutama di negara-negara maju. WHO mencatat 1 dari 4 orang Eropa pernah mengalami gangguan jiwa. Faktor utamanya adalah tekanan pekerjaan, urbanisasi, dan isolasi sosial. Kita beralih ke Asia. Masalah kesehatan jiwa di Asia sering tersembunyi karena stigma budaya. Masyarakat enggan mencari bantuan dikarenakan merasa malu dan dianggap sebagai aib keluarga. Negara di Asia Tenggara sedang mengalami peningkatan kasus depresi dan bunuh diri, terutama di kalangan remaja. Akhir ada di Indonesia. Menurut data riset Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 7 dari 1.000 penduduk Indonesia mengalami skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Masalah utamanya ada di depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat. Tantangannya adalah stigma budaya, keterbatasan layanan kesehatan, dan kurangnya tenaga kesehatan. Apaan tuh? Kesehatan jiwa. Menurut World Health Organization atau yang lebih kita kenal dengan WHO, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi sehat seseorang di mana dia dapat memahami potensi diri sendiri, mengatasi tekanan hidup, mampu bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 74, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi sehat manusia dalam berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial, sehingga dia dapat menyadari potensi diri sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup, mampu bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Sejak diresmikan pada tahun 1992 oleh World Federation for Mental Health, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan prioritas global terhadap kesehatan jiwa dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Yang pertama ada peran promotif dan preventif. Pada peran ini, perawat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan jiwa, mulai dari memberikan penyuluhan, edukasi kesehatan tentang kesehatan jiwa, dan mengidentifikasi faktor risiko terjadinya gangguan jiwa. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan perawat dapat membantu mencegah meningkatnya gangguan jiwa di masyarakat dan mengurangi stigma negatif terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Lalu yang kedua ada peran kuratif. Pada peran ini, perawat terlibat langsung dalam proses keperawatan dan perawat juga berkolaborasi dengan tim lain untuk merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Yang ketiga ada peran rehabilitatif. Pada peran ini, perawat berperan penting dalam proses pemulihan pasien dan reintegrasi pasien ke dalam masyarakat. Mulai dari memberikan pelatihan keterampilan dasar, memberikan dukungan sosial, ada pendekatan holistik dan empatik. Perawat dituntut untuk memahami pasien secara menyeluruh, tidak hanya fisik, tetapi juga aspek emosional, spiritual, dan sosial. Dengan adanya pendekatan ini, pasien merasa dihargai dan didukung, sehingga proses penyembuhan dapat berjalan secara maksimal dan materi kesehatan jiwa dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.